Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Sundari Bakri dengan NIM L021201014, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Baik, pada topik kali ini saya akan membahas mengenai uji toksisitas deterjen terhadap kelangsungan hidup ikan gurame Osprenemus gorami. Ini merupakan tugas mata kuliah Ekotoksikologi Akuatik C dengan dosen pengampu Ibu Sri Wahyuni Rahim. Adapun objek uji yaitu toksisitas deterjen terhadap ikan gurame Ospernemus gorami. Deterjen dapat bersifat toksik akut terhadap ikan dan pada konsentrasi 36 mg per liter sudah dapat mematikan ikan sebanyak 50% selama 96 jam. Pada kadar 40 mg per liter, deterjen meracuni ikan secara akut dilihat dari kerusakan insang. Yang kedua itu subjek uji yaitu deterjen dan ikan gurame Osperenemus gorami. Selanjutnya yaitu proses uji, di mana dilakukan 4 tahapan yaitu uji pendahuluan yaitu uji toksitas akut untuk menentukan ambang daya racun akut deterjen terhadap ikan gurame yang dimasukkan di akuarium telah disiapkan sebanyak 15 unit sesuai dengan rancangan percobaan. Benih ikan gurame hasil adaptasi dan telah dipuasakan selama 24 jam tersebut dipelihara di setiap unit percobaan dengan kepadatan benih yaitu 10 ekor per 10 liter air. Kemudian pengamatan dilakukan terhadap ikan-ikan uji di setiap unit percobaan sesuai dengan metode LC50 selama 48 jam. Yang kedua itu uji lanjutan toksisitas akut untuk menentukan median lethal concentration LC50 selama 96 jam yang dilakukan di akuarium berukuran sama yang dengan uji pendahuluan. Ikan gurame tersebut telah dipuasakan sehari sebelumnya, kemudian pengamatan dilakukan terhadap ikan-ikan uji tersebut sesuai dengan metode LC50 selama 96 jam. Setelah 96 jam penelitian, maka diamati kematian ikan. Data yang diperoleh dianggap valid yaitu apabila rata-rata ikan uji pada perlakuan mati lebih besar dari 50%. Kemudian setelah melakukan uji median lethal concentration, maka dilanjutkan dengan uji toksisitas kronis selama 30 hari. Ikan gurame uji dipelihara dengan kepadatan 10 ekor per toples yang telah berisi air, mengandung deterjen yang telah disiapkan sesuai dengan rancangan perlakuan. Uji toksitas kronis ini dilakukan untuk melihat pengaruh kronis deterjen terhadap perubahan jaringan ingsan dan hati. Penentuan konsentrasi kronis sebagai perlakuan didasarkan pada hasil uji median lethal concentration. Yang terakhir, untuk tahap uji pendahuluan dan tahap uji lanjutan pada uji toksitas akut, data yang dikumpulkan adalah tingkah laku ikan uji dan jumlah ikan mati atau mortalitas pada setiap unit percobaan setiap 24 jam. Adapun hasil dan pembahasan yang pertama, uji toksisitas akut. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa pada kadar 0,0110 mg per liter tidak ada kematian pada benih ikan gurame, di mana dikarenakan ikan tersebut masih dapat mentolerir kondisi perairan yang kadar deterjennya rendah. Tingginya konsentrasi deterjen yang diberikan, maka tingkat kematian ikan sangat cepat. Kurang dari 48 jam pada perlakuan dengan kadar 100 mg per liter, semua ikan sudah mati. Berdasarkan hasil uji toksisitas akut, didapatlah nilai ambang atas yaitu 100 mg per liter dan ambang bawahnya 10 mg per liter dari LC50 selama 48 jam. Setelah uji pendahuluan pada toksisitas akut dilaksanakan, kemudian dilakukan dengan uji lanjutan atau median lethal concentration LC50 selama 96 jam. Yang kedua itu uji median letal.
Uji median letal LC50 adalah konsentrasi yang menyebabkan kematian ikan uji sebanyak 50% pada waktu 96 jam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa limbah deterjen yang berlebihan mempunyai efek akut terhadap suatu biota yang hidup di perairan. Suatu zat toksisitas efeknya terhadap organisme bersifat akut apabila zat tersebut mampu mematikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 14 hari. Namun, pada perlakuan A dengan konsentrasi 15,84 mg per liter, jumlah kematian ikan gurame tidak mencapai 50% karena tinggi kadar deterjen masih dapat ditolerir oleh ikan gurame. Yang ketiga itu pertumbuhan mutlak benih ikan gurame, di mana berdasarkan gambar dapat dilihat pertumbuhan mutlak yang tertinggi berada pada perlakuan A 0,43 sebesar 0%, kemudian diikuti perlakuan B 0,30 sebesar 10%, perlakuan C 0,22 sebesar 20%, kemudian D 0,19 sebesar 30%, perlakuan E 0,12 sebesar 40%. Perlakuan B sampai perlakuan E terjadi penurunan pertumbuhan mutlak. Hal ini dikarenakan konsentrasi deterjen yang semakin meningkat dalam setiap perlakuan. Dalam perlakuan A, B, C, dan D, E, ikan mengalami stres dikarenakan penambahan konsentrasi deterjen pada masing-masing perlakuan. Kemudian, kelangsungan hidup benih ikan gurame, di mana tingkat kelangsungan hidup ikan gurame tertinggi sampai akhir penelitian adalah terdapat pada perlakuan A, 70 sebesar 100%, kemudian diikuti oleh perlakuan B sebesar 63,33, C sebesar 50, D sebesar 30, dan E terkecil 26,66. Dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang tidak diberi deterjen menghasilkan kelangsungan hidup yang paling tinggi. Dari gambar tersebut, tingkat kelangsungan hidup pada perlakuan E menunjukkan uh, tingkat kelangsungan hidup yang paling rendah. Hal ini terjadi karena pada perlakuan tersebut terdapat konsentrasi deterjen paling besar di antara perlakuan lainnya. Jadi, semakin tinggi kandungan deterjen pada suatu perairan, maka akan semakin menurun angka kelangsungan hidupnya. Yang terakhir, pengamatan organ dalam. Hasil pengamatan organ dalam ikan gurame pada masa akhir penelitian diketahui adanya perbedaan di antara perlakuan, baik perlakuan kontrol negatif, kontrol positif, perlakuan dosis 10, 20, 30, dan 40. Organ dalam yang diamati berupa organ hati dan insang. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa organ dalam pada perlakuan dosis 0%, A 30,29%, B 60,58%, C 90,87%, dan D 121,16%. Kerusakan pada ikan ini ditunjukkan dengan hasil dokumentasi penelitian, di mana perlakuan A tidak mengalami kerusakan, perlakuan B mengalami kerusakan ringan, perlakuan C mengalami kerusakan sedang, perlakuan D mengalami kerusakan parah, dan perlakuan E mengalami kerusakan sangat parah. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu ikan gurame dikenal sebagai ikan yang memiliki keunggulan dapat bertahan di lingkungan perairan yang kurang baik. Deterjen diduga tetap dapat memberikan pengaruh buruk pada ikan gurame. Oleh sebab itu, konsentrasi deterjen yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kerusakan organ ikan gurame perlu diketahui dan ditentukan. Uji toksisitas digunakan untuk mengevaluasi besarnya toksik dan durasi pemaparan yang dapat menimbulkan efek toksik pada jaringan biologis ikan gurame. Adapun kesimpulan dari paper yang saya baca yaitu berdasarkan hasil pengamatan dari uji pendahuluan LC50 selama 48 jam, maka dapat disimpulkan bahwa ambang atas adalah 100 mg per liter dan ambang bawahnya 10 mg per liter.
Hasil pengamatan pada uji median lethal concentration bahwa ambang batas dari LC50 selama 96 jam terdapat pada perlakuan B dengan kadar 25,09 mg per liter dan ditemukan nilai tengahnya 2,0588 mg per liter. Hasil pengamatan tingkat kelangsungan hidup benih ikan gurame sampai akhir penelitian disimpulkan tertinggi berada pada perlakuan B yaitu 10% dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 73,33 kurang lebih 5,77. Selain itu, semakin besar konsentrasi deterjen pada tiap perlakuan, maka tingkat kelangsungan hidup semakin rendah. Hasil pengamatan uji kronis pada ingsan dan hati benih ikan gurame menunjukkan adanya kerusakan yang ditimbulkan akibat pencemaran air yang mengandung deterjen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.